Beberapa kali sudah melanggar kode etik dan berusaha mengintervensi persidangan, tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso melaporkan Hakim anggota Binsar Gultom ke Komisi Yudisial dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum Jessica juga akan melaporkan Hakim Binsar ke Komisi Pemberantasan Korupsi agar Hakim Binsar diperiksa dan diawasi. Di tengah bergulirnya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, salah satu anggota majelis hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar selama di persidangan. Hal ini dilakukan untuk mencari keadilan, bukan untuk mengulur waktu proses hukum yang berlangsung. Kita juga permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk mengganti hakim itu, dan tentunya juga untuk kami ajukan juga surat kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, bagian pengawasan, juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi, agar mereka juga mengambil sikap pemeriksaan terhadap Pak Binsar ini. Di samping itu kami juga mengadukan ke Komisi Yudisial, agar Komisi Yudisial juga memeriksa perkara ini dan meminta upaya Komisi Yudisial turun tangan mengawasi. Kalau menggantikan dia nggak bisa. Nah, permohonan kepada penggantian kami ajukan kepada Ketua Pengadilan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Binsar kami ajukan kepada KKY. Gitu. Nah, sekarang kami besok mengajukan juga surat permohonan kepada KPK agar KPK juga ingin memantau ini, memantau kasus ini, ya kan? Ya tentu kan kita harus bertanya kenapa Pak Binsar begitu. Kan nggak mungkin nggak ada sebabnya. Ya kami tidak berani menuduh apa-apa. Jadi saya berpikir aja mungkin KPK juga sudah mengawasi, tapi lebih tegas kami akan memohon kepada KPK turun tangan. Menanggapi laporan itu, Binsar menilai hal itu merupakan hak kuasa hukum Jessica. Hakimlah yang memimpin sidang, hakimlah yang menentukan kalau ada suatu pembicaraan di dalam persidangan itu ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain, ya. Karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak, ya. Kalau nanti pelanggaran kode etik itu diperiksa, padahal itu belum tentu, ya. Dan ini elastisitas daripada kode etik itu ada, ya, tidak kaku. Nah, itu nanti persoalannya jadi tertunda dong, persidangan ini. Nah, kalau soal saya mau diganti, katanya itu sah-sah saja dia melakukan satu permohonan, tetapi itu kan wewenang daripada Ketua Pengadilan. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar. Beberapa hal diantaranya yakni Binsar sebagai hakim seolah-olah bersikap sebagai jaksa penuntut umum yang memberikan pembuktian. Hakim meminta rekonstruksi persidangan, serta hakim dinilai menyimpulkan dan berpihak. Kita ke Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menghadiri lomba untuk memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Surabaya. Dalam acara tersebut, Risma mengenakan kaos warna oranye yang menjadi warna identik Persija Jakarta. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tampil beda saat membuka lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI. Tri Risma tampil lebih segar dengan mengenakan kaos warna oranye. Entah kebetulan atau tidak, selama ini warna oranye merupakan warna yang melekat dengan tim sepak bola kebanggaan warga Jakarta, yaitu Persija. Saat ditanya wartawan mengenai penggunaan warna itu, Tri Risma menyatakan bahwa warna oranye selama ini menjadi warna favoritnya. Ini dikasih sama Uglo. Ya, aku juga nggak tahu dikasih sama dia, tak pakai. Dan aku memang coba cek pagar-pagarku di Surabaya warnanya orange. Dulu carinya yang nggak ada partainya, tapi kemudian kan ada partai yang pakai orange. Tak hanya soal kaos berwarna oranye, hari ini Risma tak lagi sensitif saat ditanya soal kemungkinannya maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Biasanya Risma sewot saat dikaitkan dengan Pilkada Jakarta. Ia menyatakan akan menawar jika Megawati Soekarno Putri menunjuknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP.
Dalam perbincangan dengan wartawan yang berlangsung sekitar setengah jam, Tri Risma juga berbagi pengalaman menata kota tanpa menggunakan penggusuran paksa. Nah, saya nggak tahu penjaringan, ya. Tapi yang pertama, kalau misalkan mereka tinggal di bantaran, terus terang saya, ya, kalau saya, ya, saya takut selalu. Kalau tiba-tiba hujan, tiba-tiba air datang, itu saya takut sekali. Sampai mesti camat itu saya perintahkan untuk membuat halu-halu. Tolong hati-hati gitu, karena kalau ada apa-apa, itu kan mesti media nyalakan ke kami kan. Kenapa diam saja gitu. Nah, karena itu saya nggak tahu. Nah, kemarin itu contohnya yang di bantaran itu, saya jelaskan, ini gimana tambah lama, tambah hujan, tambah global warming ini nggak bisa diterka. Hujannya seperti apa, saya ngomong itu. Tiba-tiba mereka minta pindah, bahkan yang di Karangpilang itu bedol desa. Ia menekankan sebelum melakukan penggusuran harus ada komunikasi yang bagus dengan warga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Cara itu selama ini berhasil diterapkan di Surabaya. Hasilnya, warga dengan sukarela pindah dari lokasi yang ditempati tanpa menimbulkan konflik sosial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Indri Astuti, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya, kembali di kabar petang, anggota Majelis Hakim kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Binsar Gultom tidak mau banyak berkomentar terkait pelaporan dirinya ke Komisi Yudisial. Pelaporan dilakukan oleh tim kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas sejumlah pernyataan Binsar selama di persidangan. Di tengah bergulirnya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, salah satu anggota Majelis Hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar selama di persidangan. Beberapa hal diantaranya yakni Binsar sebagai hakim seolah-olah bersikap sebagai jaksa penuntut umum yang memberikan pembuktian. Hakim meminta rekonstruksi di persidangan. Serta hakim dinilai menyimpulkan dan berpihak. Pihak kuasa hukum Jessica mengaku berpedoman pada peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menanggapi laporan tersebut, Binsar menilai hal itu merupakan hak kuasa hukum Jessica. Hakimlah yang memimpin sidang, hakimlah yang menentukan kalau ada suatu pembicaraan di dalam persidangan itu ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain, ya, karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak, ya. Kalau nanti pelanggaran kode etik itu diperiksa, padahal itu belum tentu, ya, dan ini elastis. Tas daripada kode etik itu ada, ya, tidak kaku. Nah, itu nanti persoalannya jadi tertunda dong persidangan ini. Nah, kalau soal saya mau diganti, katanya itu sah-sah saja dia melakukan satu permohonan, tetapi itu kan wewenang daripada ketua pengadilan. Binsar sendiri memilih untuk fokus melanjutkan persidangan dan tidak mau terlalu memikirkan laporan ini. Dari Jakarta, Arga Dumadi, Junaidi, TV One mengabarkan. Pernyataan Ahok menuai reaksi dari Wali Kota Surabaya Risma hari ini. Ahok sudah menyatakan tidak bermaksud menyinggung perasaan warga Surabaya dan Risma. Tetapi Risma mengingatkan Ahok untuk tidak menyerang Surabaya. Reporter TV One, Indri Astuti berada di Surabaya dengan laporan langsungnya. Indri, bagaimana perkembangan terbaru di Surabaya hingga sore ini, Indri? Ya, Sinta, sebelum saya mengabarkan kondisi terkini di Balai Kota Surabaya ini, sepertinya memang suasana ketegangan yang berlanjut dari pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama pada kemarin, terus berlanjut ataupun
masih direspon begitu oleh masyarakat Surabaya pada hari ini. Hal ini terbukti pada siang ini, yaitu siang tadi, seusai melaksanakan sholat Jumat, begitu sejumlah orang yang mengaku ataupun berasal dari paguyuban Arek Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya ini, Sinta. Mereka mengecam pernyataan dari Ahok ataupun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini yang mengatakan bahwa luas wilayah Surabaya ini tidak seberapa dibandingkan dengan luas dari Jakarta, di mana ia sendiri menyatakan ataupun mengutip bahwa luasnya mungkin hanya sekitar sebesar luas wilayah Jakarta Selatan saja. Tentunya ini menyinggung Wali Kota Tri Risma Harini yang merupakan Wali Kota Surabaya, karena Risma sendiri tidak mempermasalahkan jika Ahok ini menyerang dirinya secara pribadi, namun tidak dengan kota yang dipimpinnya dalam 2 kali periode ini. Dan hal inilah yang juga akan kami mintakan pendapat dari Ketua DPRD Surabaya yang saat ini pada petang hari ini sudah bersama saya. Langsung saja kita menyapa. Selamat petang Pak Armuji. Malam, Mbak. Ya, Pak Armuji, jika tadi siang kami memantau di sini bagaimana aksi dari sejumlah orang begitu yang tergabung dalam paguyuban Arek Surabaya. Mereka menuliskan kecaman dalam bentuk spanduk, namun mereka juga patuh terhadap instruksi dari Bu Risma untuk tidak melanjutkan aksi kemarahan mereka ini. Tanggapan dari pihak DPRD seperti apa? Ya, itu adalah protes spontan yang mana ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya. Dalam hal ini tentunya kita juga memaklumi, karena yang dikatakan Ahok itu adalah kota Surabaya, bukan pribadi Bu Risma, tapi kota Surabaya. Karena saking cintanya antara anak-anak muda ini terhadap kepemimpinan Bu Risma yang telah begitu menunjukkan suatu hasil di mana mereka membangun kota ini. Dan saya tahu persis sejarahnya. Saya sudah 4 periode, ketua DPR 2 kali, maka dengan Bu Risma ini kita sudah saling mengisi. Oleh karena itu, ya Bu Risma sebagai ibu selalu mengatakan bahwa saya memimpin kota ini dengan tulus, tanpa masyarakat, tanpa orang-orang di Surabaya ini, mereka tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap kota ini, otomatis kalau Ahok bicara seperti ini menghina kota Surabaya, akhirnya terpiculah seperti itu. Tapi anak-anak cukup terkandeli. Inilah sifat kepahlawanan daripada anak-anak Surabaya itu. Nah, ini sendiri masih perang statement bisa dikatakan. Suasana masih terasa panas, Pak, baik itu di tingkat mungkin elit begitu maupun hingga ke masyarakat. Mungkin dari DPRD sendiri menyikapi hal ini, keinginan sebagian masyarakat untuk memboyong Bu Risma ke DKI 1 seperti apa? Ya, memang Bu Risma sendiri menginginkan dia ingin tetap di Surabaya. Oleh karena itu, karena Bu Risma ini adalah sebagai kader partai dan mereka juga sebagai petugas partai yang ditugaskan oleh Partai PDI Perjuangan sebagai wali kota sama dengan saya tugas partai sebagai ketua DPRD Kota Surabaya. Maka dengan begitu, apapun nantinya yang menjadi keputusan partai, ya tentunya kita sebagai kader akan mengikuti. Tapi kalau Bu Risma suruh milih, mereka tetap ingin menjadi wali kota Surabaya. Itu yang sering kali diungkapkan oleh Bu Risma. Ya, terima kasih Pak Armuji. Berarti intinya yang terbaik bagi Bu Risma, begitu ya Pak ya? Intinya yang nggak ada partainya, tapi kemudian kan ada partai yang pakai orange. Tak hanya soal kaos berwarna oranye, hari ini Risma tak lagi sensitif saat ditanya soal kemungkinannya maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Biasanya Risma sewot saat dikaitkan dengan Pilkada Jakarta. Ia menyatakan akan menawar jika Megawati Soekarno Putri menunjuknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Dalam perbincangan dengan wartawan yang berlangsung sekitar setengah jam, Tri Risma juga berbagi pengalaman menata kota tanpa menggunakan penggusuran paksa. Nah, saya nggak tahu penjaringan, ya. Tapi yang pertama, kalau misalkan mereka tinggal di bantaran, terus terang saya, ya, kalau saya takut selalu. Kalau tiba-tiba hujan, tiba-tiba air datang, itu saya takut sekali. Sampai mesti camat itu saya perintahkan untuk membuat halu-halu. Tolong hati-hati gitu, karena kalau ada apa-apa, itu kan mesti media nyalakan ke kami kan. Kenapa diam saja gitu? Nah, karena itu saya nggak tahu. Nah, kemarin itu contohnya yang di bantaran itu saya jelaskan, ini gimana tambah lama, tambah hujan, tambah global warming ini nggak bisa diterka. Hujannya seperti apa saya ngomong itu. Tiba-tiba mereka minta pindah, bahkan yang di Karangpilang itu bedol desa. Ia menekankan sebelum melakukan penggusuran harus ada komunikasi yang bagus dengan warga agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Cara itu selama ini berhasil diterapkan di Surabaya. Hasilnya, warga dengan sukarela pindah dari lokasi yang ditempati tanpa menimbulkan konflik sosial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Indri Astuti, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya, kembali di kabar petang, anggota Majelis Hakim kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Binsar Gultom tidak mau banyak berkomentar terkait pelaporan dirinya ke Komisi Yudisial. Pelaporan dilakukan oleh tim kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas sejumlah pernyataan Binsar selama di persidangan. Fokus melanjutkan persidangan dan tidak mau terlalu memikirkan laporan ini. Dari Jakarta, Arga Dumadi, Junaidi, TV One mengabarkan. Pernyataan Ahok menuai reaksi dari Wali Kota Surabaya Risma hari ini. Ahok sudah menyatakan tidak bermaksud menyinggung perasaan warga Surabaya dan Risma. Tetapi Risma mengingatkan Ahok untuk tidak menyerang Surabaya. Reporter TV One Indri Astuti berada di Surabaya dengan laporan langsungnya. Indri, bagaimana perkembangan terbaru di Surabaya hingga sore ini, Indri? Ya, Sinta, sebelum saya mengabarkan kondisi terkini di Balai Kota Surabaya ini, sepertinya memang suasana ketegangan yang berlanjut dari pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama pada kemarin, terus berlanjut ataupun masih direspon begitu oleh masyarakat Surabaya pada hari ini. Hal ini terbukti pada siang ini, yaitu siang tadi. Seusai melaksanakan sholat Jumat, begitu sejumlah orang yang mengaku ataupun berasal dari paguyuban Arek Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya ini, Sinta. Mereka mengecam pernyataan dari Ahok ataupun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini yang mengatakan bahwa luas wilayah Surabaya ini tidak seberapa dibandingkan dengan luas dari Jakarta, di mana ia sendiri menyatakan ataupun mengutip bahwa luasnya mungkin hanya sekitar sebesar luas wilayah Jakarta Selatan saja. Tentunya ini menyinggung Wali Kota Tri Risma hari ini yang merupakan Wali Kota Surabaya, karena Risma sendiri tidak mempermasalahkan jika Ahok ini menyerang dirinya secara pribadi, namun tidak dengan kota yang dipimpinnya dalam 2 kali periode ini. Dan hal inilah yang juga akan kami mintakan pendapat dari Ketua DPRD Surabaya yang saat ini pada petang hari ini sudah bersama saya. Langsung saja kita menyapa. Selamat petang Pak Armuji. Malam, Mbak. Ya, Pak Armuji, jika tadi siang kami memantau di sini bagaimana aksi dari sejumlah orang begitu yang tergabung dalam paguyuban Arek Surabaya. Mereka menuliskan kecaman dalam bentuk spanduk, namun mereka juga patuh terhadap instruksi dari Bu Risma untuk tidak melanjutkan aksi kemarahan mereka ini. Tanggapan dari pihak DPRD seperti apa? Ya, itu adalah protes spontan yang mana ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya. Di tengah bergulirnya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, salah satu anggota Majelis Hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar selama di persidangan. Beberapa hal diantaranya yakni Binsar sebagai hakim seolah-olah bersikap sebagai jaksa penuntut umum yang memberikan pembuktian. Hakim meminta rekonstruksi di persidangan. Serta hakim dinilai menyimpulkan dan berpihak. Pihak kuasa hukum Jessica mengaku berpedoman pada peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menanggapi laporan tersebut, Binsar menilai hal itu merupakan hak kuasa hukum Jessica. Hakimlah yang memimpin sidang, hakimlah yang menentukan kalau ada suatu pembicaraan di dalam persidangan itu ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain, ya, karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak, ya. Kalau nanti pelanggaran kode etik itu diperiksa, padahal itu belum tentu, ya. Dan ini elastis. Tas daripada kode etik itu ada, ya, tidak kaku. Nah, itu nanti persoalannya jadi tertunda dong persidangan ini. Nah, kalau soal
saya mau diganti katanya, itu sah-sah saja dia melakukan satu permohonan, tetapi itu kan wewenang daripada ketua pengadilan. Binsar sendiri memilih untuk pembicaraan di dalam persidangan itu ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain, ya, karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak, ya. Kalau nanti pelanggaran kode etik itu diperiksa, padahal itu belum tentu, ya. Dan ini elastis. Tas daripada kode etik itu ada, ya, tidak kaku. Nah, itu nanti persoalannya jadi tertunda dong, persidangan ini. Nah, kalau soal saya mau diganti katanya, itu sah-sah saja dia melakukan satu permohonan, tetapi itu kan wewenang daripada ketua pengadilan. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumolo Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar. Beberapa hal diantaranya yakni Binsar sebagai hakim seolah-olah bersikap sebagai jaksa penuntut umum yang memberikan pembuktian. Hakim meminta rekonstruksi persidangan, serta hakim dinilai menyimpulkan dan berpihak. Kita ke Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menghadiri lomba untuk memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Surabaya. Dalam acara tersebut, Risma mengenakan kaos warna oranye yang menjadi warna identik Persija Jakarta. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tampil beda saat membuka lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI. Tri Risma tampil lebih segar dengan mengenakan kaos warna oranye. Entah kebetulan atau tidak, selama ini warna oranye merupakan warna yang melekat dengan tim sepak bola kebanggaan warga Jakarta, yaitu Persija. Saat ditanya wartawan mengenai penggunaan warna itu, Tri Risma menyatakan bahwa warna oranye selama ini menjadi warna favoritnya. Ini dikasih sama Uglo. Ya, aku juga nggak tahu dikasih sama dia, tak pakai. Dan aku memang coba cek pagar-pagarku di Surabaya warnanya orange. Dulu cari. Beberapa kali sudah melanggar kode etik dan berusaha mengintervensi persidangan, tim kuasa hukum Jessica Kumolo Wongso melaporkan hakim anggota Binsar Gultom ke Komisi Yudisial dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum Jessica juga akan melaporkan hakim Binsar ke Komisi Pemberantasan Korupsi agar hakim Binsar diperiksa dan diawasi. Di tengah bergulirnya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, salah satu anggota majelis hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumolo Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar selama di persidangan. Hal ini dilakukan untuk mencari keadilan, bukan untuk mengulur waktu proses hukum yang berlangsung. Kita juga permohonan kepada ketua pengadilan untuk mengganti hakim itu, dan tentunya juga untuk kami ajukan juga surat kepada ketua Mahkamah Agung, ketua Kamar Mahkamah Agung, ketua Kamar Mahkamah Agung, bidang pengawasan, juga pada ketua pengadilan tinggi agar mereka juga mengambil sikap pemeriksaan terhadap Pak Binsar ini. Di samping itu kami juga mengadukan ke Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial juga memeriksa perkara ini dan meminta upaya Komisi Yudisial turun tangan mengawasi. Kalau menggantikan dia nggak bisa. Nah, permohonan kepada penggantian kami ajukan kepada ketua pengadilan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Binsar kami ajukan kepada KKY. Gitu. Nah, sekarang kami besok mengajukan juga surat permohonan kepada KPK agar KPK juga ingin memantau ini, memantau kasus ini, ya kan? Ya tentu kan kita harus bertanya-tanya kenapa Pak Binsar begitu. Kan nggak mungkin nggak ada sebabnya. Ya kami tidak berani menuduh apa-apa. Jadi saya berpikir aja mungkin KPK juga sudah mengawasi, tapi lebih tegas kami akan memohon kepada KPK turun tangan. Menanggapi laporan itu, Binsar menilai hal itu merupakan hak kuasa hukum Jessica. Hakimlah yang memimpin sidang, hakimlah yang menentukan kalau ada suatu